Yunus, meskipun ia hanya mengeluarkan sebuah kalimat yang sangat singkat, Tuhan menggunakannya untuk membuat seluruh rakyat Niniwe bertobat. Kata-kata untuk bertobat, ya. Begitu juga halnya dengan Daud, meskipun ia hanya seorang gembala domba yang bertubuh kecil, ya, Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan seorang raksasa yang bernama Goliat. Orang hebat kan? Tapi Goliat itu kalah. Cerita anak-anak sekolah minggu. Anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, meskipun ia hanya memiliki sedikit, Tuhan menggunakan anak kecil ini, memanfaatkan apa yang ada pada anak kecil ini untuk memberi makan 5.000 orang, laki-laki tidak termasuk perempuan. Begitu juga halnya dengan Timotius, meskipun ia masih sangat muda, Tuhan menggunakannya, memakai dia untuk menyebarkan Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus, dengan punya keberanian yang luar biasa hebatnya, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang menerima keselamatan dan percaya kepada Yesus. Begitu juga halnya dengan Petrus, meskipun ia hanya seorang penjala ikan yang tidak memiliki latar pendidikan tinggi, Tuhan bisa memakai dia untuk menjadi pemimpin pergerakan kekristenan yang pertama. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih, jika Tuhan bisa menggunakan mereka yang melakukan hal-hal luar biasa itu, maka tentunya dia juga bisa menggunakan saya dan bapak ibu saudara untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu muda. Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki keahlian bidang khusus dalam menggunakan hal-hal yang tidak terpandang di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan namanya. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang berusaha untuk memegahkan dirinya sendiri karena keberhasilannya, karena kesuksesannya, ya. Oleh sebab itu bapak ibu saudaraku yang kekasih, justru karena kita memiliki hikmat yang bersumber dari Allah, kita mau melakukan kehendak Allah dan mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, hindarilah sikap menyepelekan atau merendahkan orang lain, memegahkan diri sendiri, tapi hargailah semua orang, sebab Allah menghargai mereka, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Mereka juga ada sama dengan kita, ciptaan Allah. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih, berkaitan dengan perayaan hari doa sedunia dan doa sedunia anak-anak, kita mulai ialah mengajak anggota keluarga kita untuk saling mengasihi, saling mendoakan, mengajak anggota keluarga isi rumah untuk berdoa bersama, mengajari anak-anak untuk berani memimpin doa. Jadi tidak hanya monopoli orang tua, ya, tapi sekali-kali kita berikan kesempatan secara bergilir anak kita untuk memimpin doa. Melalui doa kita dapat mengenal dan mengetahui kehendak Allah. Melalui doa kita akan dibimbingnya dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi berbagai persoalan. Kita selalu dikuatkan, dihibur, diteguhkan iman percaya, manakala kita dikuatkan dalam doa bersama.
menuntun kita untuk bersikap bijaksana terhadap orang lain yang sekalipun pernah menyakiti kita. Tapi kita diajar oleh Yesus justru mendoakan mereka. Saling berbagi itu bahagia, saling melayani dan mengasihi, bahkan mengampuni, itu perbuatan yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari doa sedunia dan hari doa sedunia anak-anak. Amin. Kita memasuki dalam saat teduh, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Berkumpul menjadi satu oleh Roh Kudus. Kita sekarang berdoa untuk wanita di seluruh dunia, untuk dunia, dan untuk mereka yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan kebenaran, berkati kami dan jadikan kami saksi damai dan keadilan. Buka mata kami sehingga kami dapat melihat segala sesuatu seperti yang Engkau lihat. Lindungi kami dari segala bentuk kekerasan, sakit dan balas dendam. Kami berdoa terutama untuk wanita yang tidak diberi pendidikan dan hak-hak dasar lainnya. Untuk wanita dan anak-anak yang disiksa dan menderita kekerasan. Kami berdoa agar gereja kami serta pemerintah kami akan menciptakan tempat yang aman bagi wanita dan anak-anak. Bantu kami untuk mengangkat suara kami dan menggunakan karunia dan bakat kami untuk membantu orang lain. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Hari ini saat kami berkumpul di rumah-Mu, kami mempersembahkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak di berbagai tempat yang sedang menghadapi konflik dan peperangan. Ya Allah, kami mohon agar Engkau menjaga mereka dari bahaya, memberikan mereka perlindungan, dan memberikan mereka harapan dalam situasi sulit ini. Tuhan pengungsi, karena putramu Yesus sebagai seorang anak harus melarikan diri dari pembantaian di Bethlehem. Engkau tahu nasib para pengungsi dan orang yang terdislokasi, tetapi bersama mereka dan bantu mereka di saat-saat gelap dan sulit ini. Pandu dan lindungi mereka dan bawa mereka ke tempat-tempat yang aman. Buka hati mereka yang menerima pengungsi dan pandu tindakan para pemimpin politik sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Tuhan, batu karang kami, Engkau telah mengajarkan kami untuk membangun hidup kami padamu. Kami berdoa untuk mereka yang tunawisma, dan terutama untuk keluarga yang rumahnya hancur akibat perang atau bencana alam. Kami berdoa untuk semua yang bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan situasi ini. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Tuhan damai, kami berdoa untuk akhir yang damai dari situasi yang sedang berlangsung di Palestina. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem yang dianggap suci oleh 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Biarlah ada kesetaraan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan berekspresi. Ajarkan kami sebagai orang Kristen untuk mengikuti jalan Yesus, berbagi kasih dengan mereka yang kami temui. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Tuhan persatuan, Putramu Yesus berdoa agar murid yang dan pengikutmu menjadi satu,
seperti Engkau satu. Ajarkanlah kami, hamba-Mu, untuk memperlakukan orang lain dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih, meskipun kami berbicara, hidup, dan berdoa dengan cara yang berbeda. Berkati gereja global dan berkati wanita dan anak-anak yang setia di mana saja, yang membagikan kabar baik-Mu dengan orang lain. Pimpinlah kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati kami dengan kasih dan kepedulian yang lebih dalam terhadap sesama. Bantu kami menjadi teladan kasih dalam kehidupan sehari-hari kami, dan memberikan kami kekuatan untuk mendukung satu sama lain dengan sabar dan penuh kasih. Diberkati jemaat GKI Keharap, diberkati setiap rumah tangga dan keluarga, diberkati mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, agar damai sejahtera, hidup harmonis, sukacita dan ucapan syukur lahir dari mulut mereka. Kami menyerahkan mereka yang sakit terbaring di rumah atau di rumah sakit. Lawat dan bantulah mereka dengan dokter yang sungguh luar biasa, mampu memulihkan, menghibur, dan memberikan kekuatan. Ini Bapa doa dan permohonan syafaat kami, yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur yang kedua dan juga persembahan maju ke depan. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 bait pertama dan seterusnya, Burung Pipit yang Kecil. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Secara bersama kita ucapkan mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di tengah ketidakadilan, perang, dan penderitaan, Tuhan memanggil kita untuk selalu bersama dalam kasih. Ketika kita tetap bersama melalui kesulitan, kita hidup dalam damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Saat kita berbagi damai Kristus, kita mengingat akan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia. Damai Kristus menyertai saudara. Damai Kristus juga menyertai saudara. Marilah kita berkomitmen untuk bekerja demi perdamaian saat kita berdiri dengan mereka yang mengalami penindasan, kekerasan, atau diskriminasi. Semoga kita menjadi pembela yang setia di semua tingkat kehidupan masyarakat dan gereja. Marilah kita menanggung satu sama lain dalam kasih. Mari kita pergi sekarang dan menjadi agen perdamaian dan keadilan. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tuhan membuat wajahmu bersinar padamu dan memberi rahmat kepadamu. Tuhan menolehkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.